Saya pernah mengalami seorang ibu sakit kanker dan menderita luar biasa karena suaminya merokok. Oh, dampaknya ke si ibu. Ya, itu karena merokoknya dia di kamar merokok, di rumah merokok. Saya enggak. Ya. Dari kalau kita mendoakan orang sakit kan, yang ketika kita mulai, kalau kita mendoakan kadang-kadang yang penting ketika ada ya empati dulu lah gitu. Belum sampai pada sebuah compassion, tapi kalau udah sadar empati kan mendoakan, kita tahu mendoakan gitu, tidak menghakimi. Ada loh doa yang menghakimi, Tuhan ampunilah dosa-dosa dia. Emang berdosa. Ya itu makanya jangan doa-doa kayak ada orang yang berdoa gitu. Secara tidak sadar mungkin kita melakukan itu. Tapi ketika saya mengatakan betul. Dan saya juga mengatakan bahwa gereja itu gereja yang sinodal, gereja yang mau berjalan bersama gitu. Kalau gereja yang sinodi kan punya gua doang. Kalau udah dibikin gereja sendiri serem, Pastor. Misi Mas, numpang ngamen lagi Mas. Kenapa suara nyirong gitu? Lagi Misi emplu Mas. Musim hujan Mas. Misi Mas, nama saya Nyimas. Panggilannya siapa? Nyimas. Sinyo. Sinyorita. Oke. Kita Orang menyanyi. Jawa itu Son. Nama panjangnya Sinyorita. Iya betul. Sebentar, ini mikrofonnya. Kenapa? Tergerus. Oh, tergerus zaman. Kita mau nyanyi sesuatu yang bikin sakit. Apa tuh Sinyo? Bahkan Sinyo. Kan tadi Sinyo. Oh iya benar juga. Bahkan semut pun tak rela katanya ya. Kalau sakit begini katanya. Wah, judulnya semut. Bukan. Putus lagi Cintaku, putus lagi jalinan kasih sayangku dengannya. hanya karena rupiah. Lalu engkau berpaling muka, tak mau menatap lagi. Kecewa, kecewa hatiku, terluka karena cinta. Sikap. bukan diriku. Semut pun kan marah bila terlalu sakit begini, daripada sakit hati. Lebih baik sakit gigi ini, biar tak mengapa. Rela-rela, rela aku relakan. Rela-rela, rela aku relakan. Sakit gigi Nut. Enggak, tapi gue agak keberatan Nut. Terbang. Agak keberatan sebenarnya. Kenapa? Karena gue baru ngalamin sakit gigi dan itu gak enak. Gak enak ya? Iya. Tapi daripada sakit Gak enak. hati mending mana? Enggak. Enggak mau dua-duanya. Dua-duanya ya. Kan lebih sebaik sakit gigi daripada sakit hati. Kalau kata lagu. Kata lagu. Tapi ini kayaknya kita bertiga ngamen itu bisa ini loh. Bisa apa mau? Dapat monitor baru nanti. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ada yang belum kenal, ini adalah Iya. Pastor Iwan. Pastor Iwan. Iwan, lagi-lagi Iwan. Uang. Tapi Uang. tapi saya di sini bangga loh. Kenapa, Kenapa, Pastor? Karena saya tidak kelihatan gemuk. Karena ada mobil. Mohon maaf, ralat saya tidak gemuk, saya besar. Iya. Ya. Luas ya. Jadi kalau kita naik kendaraan berdua Ya. harus ditulisin kendaraan ini besar dan luas. Persis. Kendaraan pengangkut alat berat. Ini Pastor Iwan hadir di rumah Noni untuk pertama kalinya. Iya, dan jadi pengen kenalan dulu nih Pastor Iwan sehari-hari itu berkaryanya di mana sih Pastor? Ya, saya sebagai pastor paroki di
Salib Suci Kamuning. Kamu nih. Oh, Kamuning. Jadi pokoknya depan lapangan Sidolik itu, Dekat Prima Rasa. dekat Prima Rasa. Sengaja saya sebut biar masuk. Iya, betul. Jadi Depannya ada soto enak tuh. Soto Mas Ali. jadi kalau saya gemuk itu cocok karena tempatnya di Iya. sana. Banyak ini ada ya. banyak Iya. makanan gitu ya. Supply. Itu nggak rawan kelaparan di sana ya? Enggak rawan kelaparan. Makan Dan terus. selalu dapat ada banyak makanan di Oke. sana. Lalu saya juga menjadi ketua Komisi Kitab Suci. Oh, ketua Komisi Kitab Suci. Dari tahun berapa di paroki Kemuning, Pastor? Sudah berapa lama? 5 tahun yang lalu. Oh, 5 5 tahun tahun. yang Sebelumnya? lalu. Sebelum saya pernah pertama saya tuh di Muhammad Toha, lalu kemudian pindah ke Buah Batu, Mhm. lalu ke Merauke, Oh, sempat Merauke. Merauke, Wow. di Merauke, oke. lalu kemudian ke Subang, Hmm. dari Subang lalu ke Melania dulu, Melania, lalu Hmm. Subang, lalu kemudian sekarang di Kemuning. Kamuning. Besok Oh. kemana mau? Besok di sini kan. Tapi kalau asli dari mana mau? Saya dari Solo. Solo. Oh, Solo. Itu kampung halaman ibu mertuaku. Wih. Solo, Nji. Mari kita ke Solo, kita banyak makanan di sana. Iya, balapan. Mau bakso dari Solo tuh benar gak sih? Katanya kan bakso Solo. Iya. Tapi di Solo tuh nggak tulisan bakso Solo ya? Sama saya pernah mau ke Madura cari soto Madura nggak ada Nggak juga. ada. Iya, benar. Karena di sana ya soto aja. Soto aja. Bakso di Solo ya Benar, bakso benar. aja. Iya. Kemarin tuh sempat main ke Solo. Iya. Iya. Cuma semalam tapinya. Kulinernya tapi Enak bener loh. loh, asik-asik tuh. Dan di sana bakso tuh pakai nasi ya, Mo? Bakso pakai nasi. Ada menu nasi putih loh, Nat. Iya, Iya. tergantung, Iya kan ya? tergantung tertentu orang Oh, ada makan. ya? Betul. Lu mau Tapi- pakai kupat juga bisa sih. Bisa. Tapi yang paling enak tengkleng. Tengkleng. Ingat ya, bukan tengkleng, tengkleng. Tengkleng. T-nya tuh T-nya di dalam. Tengkleng. Wong Jawa. Orang Bali. Tengkleng. Tengkleng. J. Ya. Saya Iya. tuh nggak suka tengkleng karena jeruan-jeruan toh. Oh tidak. Tulangan, Salah. tengkleng tuh Tulang, salah. Tusuk tulang. Tulang. Dia ada daging nempel di Sama tulang. nggak suka. Emang nggak Oh suka kayak juga. iga kali rusuk Iya, gitu. rusuk. Iya, tapi ada tulangnya tuh nempel-nempel. Dan daging. kepala. Iya. Oh iya. Kepala rumah tangga atau kepala desa atau? Kepala yang enak dimakan lah. Iya, iya. Biar relate sama obrolan kita hari Iya. ini, kepala rumah sakit aja udah. Iya, iya. Gara-gara kebanyakan makan kepala kambing biasanya. Ya, masuk rumah sakit ya. Cuman inilah Pastor Iwan yang hari ini jadi temennya Nodi sama Sony untuk ngobrol di podcast Rumah Noni hari ini. Dan beliau adalah seorang pastor yang juga merupakan ketua Komisi Kitab Suci. Kitab suci. Waduh, itu tiap hari Wow. ngapalin Alkitab tuh, Mo. Enggak. Enggak ya? Oh enggak. Jadi bedanya gini. Ah. Kalau kayak Sony kan orang Protestan banyak ngapal kitab suci. Iya betul, betul. Hafal. Kalau kita melaksanakannya ngapal juga. bukan. Iya. Saya sudah merasa terangkat dia. Wal. Iya dong, iya dong. Jadi memang Komisi Kitab Suci, komisi adalah memberi bahan-bahan, mendorong umat jadi lebih untuk empowering gitu ya, Empowering. untuk umat supaya lebih mencintai Kitab Suci gitu. Biasanya melalui kegiatan apa aja sih, Mo? Ada banyak Modelnya. Jadi modelnya ada 1 bulan ya bulan Kitab Suci, Iya. lalu itu memberi bahan-bahan, tetapi juga ada kursus Kitab Suci, ada pembekalan Kitab Suci gitu ya. Oh, itu dari skup lingkungan sampai paroki, Paroki itu kegiatan gitu. itu ada kegiatan semua. bahkan dari seluruh KWI ada. Kalau lagi bulan Kitab Suci, Son, zaman dulu nih ya, Ya. gini-gini nih, ya pernah ikutan lomba cipta lagu. Mantap. Pernah ada kan Iya, modul betul. Sumbernya Iya. dari Alkitab. Dari gitu. Alkitab. Gitu. Masih ingat nggak lagunya? Nat? Aduh, gue lupa. Lu ngambil dari ingat. apa? Kidung Agung ya? Cuman enggak. Tapi nanti berarti boleh ya kita bahas Kidung Agung sama Pastor Iwan Boleh, ya. penasaran nih. Penasaran nih, Kidung. Ya, Om Sam ya, sama Iya. Pastor Iwan ya. Iya, kita bahas secara dewasa. Dewasa. Nanti enggak sekarang. Yang SMP boleh nonton tapi pikirannya harus dewasa. ya. Gitu. Itu diambil dari anak yang apa? Ada hilang, anak bungsu yang hilang. Anak bungsu yang Oh. Dari situ. Oh, Oh, yang juara gitu. 2. Juara 2 apa yang 3 ya saya lupa. Uangnya buat foya-foya kan? Ya kagak juga, Pak. Dapat piala aja Dia udah sharing bangga. aja bahwa dia pernah ngilang Iya. aja gitu. Anak durhaka gitu ya. Cuman intinya adalah ada serunya nih bulan Kitab Apa tuh? Suci ya, Boy, ya. Ternyata ya ada kegiatan-kegiatan Iya. lomba Mazmur, lomba apa Kitab sekarang Suci, banyak sekali. ya. Dan sekarang masih berlangsung berarti, Mo? Berlangsung dan kami tiap hari Rabu Hmm. jam 8 malam ada namanya Bagi Cireng. Program Oh di sini. iya, barengan sama Mbak Krisa, Betul. Mbak Maya, Iya, jadi gitu ya. Itu salah satu cara kita mengajak umat untuk lebih. Jadi umat Katolik itu jarang membaca kitab suci. Betul. Karena dibacakan dalam liturgi. Karena liturgi. Yang rajin Ah. tuh pasturnya karena tiap minggu bacain Kitab Suci. Iya. Tetapi karena memang tradisinya berbeda. Betul, betul, sepakat. Kalau misalnya saya di keluarga saya kan
separuh Protestan, pendeta-pendeta itu separuh saya gitu. Kalau Suci sekali keluarga Mas. maka kalau saya kumpul dengan saudara saya yang pendeta, saya menyingkir aja. Minder ya, mau minder. Kalau hafal. Karena hafal, mereka hafal gitu. Iya, Dan iya. pendidikan kitab suci di Protestan luar biasa. Keponakan saya itu ya, keponakan saya yang Pendeta kecil-kecil juga coy. nah, itu sudah hafal dengan kitab suci. Masih kecil-kecil sudah hafal kitab suci. Iya. Dan Karena tradisinya seperti itu pengajarannya. tradisinya gitu. Dan mereka tuh ke gereja itu sering gitu. Yang ada pertemuan komunitas apa Oh lah, iya, kelompok hari apa, komunitas pertemuan, apa, ya. nah, tuh Belum nanti komsel. macam-macam gitu. Iya, benar. Sedangkan orang Katolik itu pertemuan seminggu sekali aja belum tentu datang gitu. Belum tentu datang. Iya, betul. iya. Dan kelompok mereka luar biasa. Ya, Dan kalau ke gereja Protestan yang saya selalu Pengalaman. iri adalah adalah mereka disambut dengan ramah. Waduh. Iya. Kalau Sony kebar tuh disambut sama dengan Jadi ramah. Kan dia butuh loh. Jadi mereka disambut dengan sungguh-sungguh. Kalau Iya. itu mereka dengan luar biasa. Di gereja Katolik itu malah seolah-olah kalau kita ke gereja malah jadi orang anonim loh. Maaf ya, saya Iya, ngomong iya. jujur gitu. Ini personal experience seorang Iya. Pastor Iwan artinya ya. Iya, betul. Ini oke. Saya selalu mengatakan kita membangun komunitas kalau di gereja, kenapa sih nggak mau orang Katolik itu kalau orang masuk gereja itu jadi orang suci gitu. Maksudnya lalu serem gitu, diam gitu. Oke. Jadi Saya paham maksudnya. Kalau ada orang datang tidak ada yang menyapa gitu. Iya, Beberapa kali iya. saya tanya, siapa yang saya khotbah sekarang siapa yang sudah menyapa sebelahnya? Angkat tangan. Kalau gereja saya penuh bisa 500-600 orang, paling 2-3 orang yang angkat tangan. Hampir semuanya tidak gitu. Dan Individualis maksud Pastor? Satu sisi. Sebetulnya bukan individualis. Orang itu berpikir mungkin ya ke arah sana, tapi orang berpikir ke gereja itu mau bertemu dengan Tuhan. Lalu mereka masuk gereja harus hening, harus menjadi suci. Sementara gereja itu komunitas loh. Iya. Oke. Dan kalau ada ribut Persekutuan. sedikit malah melotot ke sebelahnya. Iya, Yang. itu kan persekutuan gitu kan. Iya. Itu yang hilang. Nah. Jadi ke orang ke gereja malah menjadi anonim, malah menjadi sendiri-sendiri gitu. Nah, itu Vibes dan auranya mungkin berbeda ya pas ya kalau ke Berbeda. gereja Katolik. Kebetulan saya melakukan dua-duanya. Kalau lagi sama istri saya seorang Katolik. Iya, Jadi saya sering ke gereja Katolik, kemudian ke Pasti gereja kamu juga Protestan. mengalami gitu kan? Betul, Tidak experience disambut. yang berbeda, Iya, berbeda, experience iya. hati yang berbeda sih memang. Jadi ketemu gitu ya, ya, luar biasa gitu. ya mungkin ini kritik yang membangun, Oh iya, artinya betul. untuk Dan si Paulus gereja refleksi kita Katolik. aja, Iya, betul. refleksinya. Dan si Paulus juga mengatakan bahwa gereja itu gereja yang sinodal, gereja yang mau berjalan bersama gitu. Kalau Iya, gereja iya. yang sinodi kan punya gua doang. Nih, kalau udah dibikin gereja sendiri serem, Pastor. Aliran apa Ya kan? ini? Kalau gereja yang Burung sinodi ini kan ngurusnya burung. punya gua doang. Saya hanya takut Tuhannya mau disalib berapa kali gitu. Disalib berapa kali? Enggak kuat enggak disalibnya om segede gini ya. Oke, hari ini Pastor Iwan ini Iya. walaupun tadi sebagai pengantar ya. Iya, Pengantarnya memang karena keseharian Pastor Iwan sendiri berada di mengurus hal-hal seperti Iya. juga kitab suci dan gereja. Tapi hari ini kita langsung masuk ke bahasan karena tadi di awal Pastor kita ngomong tentang hal-hal berkaitan dengan sakit. Sakit gigi, sakit Sakit. hati. Nah, ini ngomongin sakit dulu nih Iya. Pastor ya. Ada yang pernah ada pemahaman lama lama bahwa orang sakit itu akibat. Bukan sebab ya, akibatnya. Akibat apa yang telah dia lakukan di masa dulunya, hukuman dari Tuhan, kenapa dia melakukan sesuatu yang jahat, atau bahkan yang lebih ngeri lagi ini adalah kutukan dari orang tuanya dulu berbuat jahat maka dia sakit sekarang. Nah, konsep sakit yang dikenal di gereja Katolik ini sebenarnya bagaimana sih, Pastor? Konsep sakit ya sakit gitu. Selesai obrolan Sakit, kita. sakit itu ya gering, Gering. gering ya udur, Terdamang. damang gitu ya. Memang gini. Saya kira pemahaman kita kalau ngomong dari pertama kalau kita ngomong kitab suci dulu gitu. Dari kitab suci kalau kita perjanjian lama, konsep Yahudi sakit adalah kutukan. Jadi orang yang sehat itu mendapatkan berkat. Oh. Jadi banyak di kitab suci kan selalu banyak apakah kamu mau dapat berkat atau kutuk, itu selalu dalam pola begitu. Betul. Maka orang selalu dihadapkan pada Pilihan dua, pengalaman bahwa ini dikutuk, bahwa ini mendapatkan berkat. Nah, pemahaman lama saya kira di sini sekarang masih loh. Oh iya. Sekarang masih Ada Untuk beberapa judgment masyarakat ya. berarti masih ada judgement. Hmm. Minimal bagi kalau sekarang ya kalau kalian sakit,
kan saya tidak bisa mengatakan selamat ya Anda dapat berkat. Mungkin sulit kalian menerima makna dan itu. ketika saya ngomong gitu ke kamu bisa marah gitu kan. Iya. Karena sakit bagaimanapun juga bagi orang yang mengalami ini bukan berkat. Oke. Ini kesusahan. Secara pikiran manusia ya ini. Gitu ya. Itu pada titik itu gitu. Nah, sakit sebagai akibat bisa jadi. Oke. Tetap bahwa apakah itu dosa? Kalau kita ngomong itu dosa orang tua, saya mengatakan enggak. Oke. Oh, bukan. Bukan. Tetapi bahwa itu bisa akibat dosa orang tua bisa. Misalnya, maaf ya, ini tidak enak. Misalnya saya pernah mengalami dengan seorang bayi yang kemudian matanya sakit. Jadi entah semacam kanker atau tumor di mata gitu. Dokter mengatakan bahwa ini karena akibat penyakit sifilis orang tuanya. Oh, wow. Apakah anak ini berdosa? Tidak. Apakah anak ini sakit akibat dosa? Tidak. Tetapi bahwa anak ini menderita akibat dosa orang tuanya, bisa jadi. Bisa jadi. Contohnya seperti tadi. Bukan dosa, maksudnya akibat kesalahan orang tua. Kita nggak usah ngomong dosa tidak dosa. Siapa kita gitu, playing God nanti. Saya takutnya kita gemuk-gemuk, dosanya lebih banyak daripada. Jadi Bapak Ibu, ini tuh kita beratnya cuma 60 kilo sebenarnya. Sisanya dosa. Kalau kata Doraemon, alat penampung dosa. Maka nggak ada baling-baling yang bisa mengangkat gitu. Ada. Kalau Doraemon pakai baling-baling bambu kan. Kalau kita udah nggak ada yang kuat untuk ngangkat. Mohon maaf ya. Oke, jadi konsepnya sakit bisa karena kesalahan orang tua. Misalnya juga saya di Papua mengalami banyak anak yang kena HIV/AIDS. Ya. Wow. Karena turunan. Karena orang tuanya pengidap. Jadi sebetulnya karena itu. Jadi bisa jadi karena akibat tertentu bahwa ini akibat kesalahan orang tua. Tetapi juga sakit bisa akibat kesalahan diri sendiri. Paling sering itu. Merokok. Kaget. Minum minuman keras. Kaget saya. Minum minuman keras sebetulnya nggak apa-apa. Es batu kan keras ya. Es batu itu kan keras juga nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Aduh, berasa didukung. Ya enggak lah. Proses sama peminum anggur. Saya nggak pernah minum anggur. Nggak pernah, Pastor. Nah, kalau misa? Saya minum tubuh Kristus. Oh, wow. Itu bedanya antara kamu dengan saya. Kalau saya kemasannya anggur, kalau Pastor tubuh Kristus. Saya minum darah Kristus. Enak ya. Gawat ini. Aduh. Udah umat yang ikutan ketawa, ngerasa dibelain umat nih. Umat ngerasa dibelain nih. Oke. Karena kesalahan sendiri itu paling sering. Tetapi juga saya pernah mengalami seorang ibu sakit kanker dan menderita luar biasa karena suaminya merokok. Dampaknya ke si ibu. Ya, itu karena merokoknya dia di kamar merokok, di rumah merokok. Saya enggak. Ya, saya enggak juga. Jadi artinya bahwa kadang-kadang saya tidak menyalahkan merokok. Gitu. Orang tidak bisa mengatakan bahwa rokok selalu membawa penyakit juga enggak. Iya. Bapak saya merokok juga sampai usia sepuh juga. Masih ada yang seperti itu. Justru saya pernah, benar loh, ini ada oma-oma ini. Iya. Oma-oma umur 90 gitu ya. Dia merokok. Masih merokok apa? Kretek apa yang merah itu. Biasanya di kampung ya Pastor ya. Itu. Lalu karena anak-anaknya merasa bahwa oma ini harus sehat, dilarang merokok. Meninggal. Dia sakit. Sekalinya nggak merokok malah sakit ya. Saya kunjungi, minta perminyakan, enggak. Dia nggak butuh perminyakan, dia butuh rokok. Waduh, serius, saya bawa rokok. Dikasih. Saya bawa gudang garam merah rokoknya dia. Saya bilang, Oma kita keluar yuk gitu. Ngapain? Dia lemes gitu. Tenang yuk, kita ngobrol di luar. Oma kita ngerokok. Ini yang saya butuhkan, Pastor. Jadi bukan sakramen perminyakan. Bukan. Dan setelah merokok sembuh. Iya. Wow. Artinya karena udah kebiasaan. Terus Betul. Dokter saya enggak membela perokok ya. Dan bukan menghimbau untuk merokok, tidak, bukan ke sana. Ini sharing. Terus saya ngomong ke omanya bilang, kan anaknya yang melarang, dia marah, anaknya marah. Kamu berapa? Saya bilang, saya 60. Kamu belum tentu umur 90 tidak merokok.
Iya. Oma ini udah 90 merokok, biarin aja. Ngapain? Bonusnya udah banyak juga. Udah banyak lagian. juga Iya. gitu. Ya memang kemudian umur ya, setelah itu meninggal, tapi meninggal bukan karena rokok. Lalu saya mengatakan waktu khotbah untuk dia, kenapa Oma ini meninggal? Karena dia nggak merokok. Coba masih merokok, nggak meninggal dia. Karena merokok. Iya merokok. Kalau meninggal ya udah nggak bisa rokok. Itu Iya dia. benar. Jadi macam-macam kembali ya sakit ya kembali ke laptop. Tapi sepakat nggak Pastor kalau banyak yang mengatakan sakit manusia itu katanya yang paling alami itu adalah flu. Paling alami ya, alami dalam artian karena itu virus yang bisa menyerang Paling siapapun. mudah, Orang paling benar. sehat. Sisanya adalah gaya hidup yang bikin orang itu sakit. Ya bisa. Tapi juga perubahan lingkungan juga berubah. Oh, make sense. Ya. Jadi perubahan lingkungan juga membuat sesuatu gitu. Lifestyle Ya. Sekarang pola makan beda. makan. Ya, itu gaya hidup itu berarti. Dan juga tekanan psikologis. Oh, Berarti ngaruh. lebih ke stres. Tingkat stres gitu. Maka kalau orang gemuk itu nggak merasa sakit. Kok bisa? Bahagia orang gemuk itu. Iya, betul. Karena makan terus. Enggak, kalau kita nemu masalah, makan. Makan. Jadi Nih kalau orang India kan joget. ini makan gitu Ini kan. makan. Kalau ini makan. Jadi posisinya Son, ketika kita Iya. nemu masalah besar, oke kita bahas setelah makan. Ya gitu. Makan dulu, Iya. udah makan baru mikir. Sudah makan Iya. damai kan? Ya, damai. Orang bahagia. Bisa mikir tuh. Sekarang Bisa kalau tapi habis ngerokok ya. jadi kalau orang masih bisa makan enak, itu orang sehat. Kalau bisa masih bisa makan enak. Oke. Benar, sepakat aku. Oke. Iya kan? Sepakat. Ngapain diet malah menderita gitu. Iya, iya. Ya bukan berarti enggak. Iya, iya. Ini sekali lagi dokter ya, ini hanya sharing Iya, ya. iya. Tapi itulah uniknya. Yang saya tahu juga metabolisme tubuh manusia itu unik dan berbeda. Ya, Ada yang mungkin saya sama Nodi gaya yang sama diterapkan hasilnya pasti berbeda. beda. Makanya carilah pola sehat dirimu Iya, dengan banyak cara Ya, gitu betul. kan. Nah, tapi kalau ngomongin sakit pada akhirnya nih, Pastor, Ya. banyak orang yang akhirnya Menyalahkan gitu ya. Menyalahkan keadaan. karena saya merasa saya udah contohnya aja papa saya nih kebetulan baru dipanggil Tuhan Ya. kemarin. Papa itu lebih menjaga pola hidup dibandingkan si mama. Ya. Si mama, bro, habak. Si papa nggak makan itu, tapi ternyata yang terkena penyakit beratnya itu si papa gitu. Nah, itu membuat saya belajar bahwa menjaga kesehatan itu penting. Ya. Tapi kita harus sadar bahwa ya itu kita harus menemukan sendiri pola untuk yang terbaik untuk tubuh Iya. kita tuh Iya. dicari gitu kan. Harus balance lah intinya ya. Dan masa lalu mungkin ngaruh loh Pastor. Karena si mama di kampungnya mungkin dulu bertani. Jadi secara fisik mungkin Kuat, ingat yang Mbah yang tadi diceritain sama Pastor Iwan. Mungkin masa muda dia badannya tuh terbiasa bergerak segala macam. Pola Jadi hidup bagus ya. Betul, terbentuklah si tubuh yang seperti itu. Nah, tapi kalau sakit saat dia merasa sudah melakukan yang baik untuk dirinya tapi tetap sakit, kemudian tidak bersyukur. Boleh kali dikit Pastor kan. Saya udah berusaha nih sakit gimana sih Tuhan gitu. Ya saya kira kalau orang ketika orang mengalami sakit pasti orang itu menderita satu. Ya. Dan ketika menderita orang itu lalu pertanyaan yang muncul adalah why me? Why me? Iya. Iya. Kalau enggak dia terngiang-ngiang masa lalu. Dulu saya tuh bisa gini, bisa Ya, gitu, gitu, bisa why gitu. me? bisa Kalau gitu. maka kalau kita sakit flu sederhana ya. Tetapi Oke. ketika Penyakit ringan. ya sakit pikirnya. yang berat lalu orang akan berpikir kenapa saya gitu. Hmm. Lalu nah itu tadi ketika orang berhadapan dengan sakit yang begitu lalu orang sendiri berjuang mengatakan why me lalu orang akan bertanya dosa saya apa sih gitu. Nah, itu dikaitinnya ke sana ya Pak Surya. Padahal saya Salah aktif di saya gereja apa? loh. Iya kan Iya. saya aktif di gereja, saya hidup baik-baik dan Saya kursus kitab suci sama Pastor Iwan. Ya Prabu, Kemis, padahal acaranya Selasa. Lah ini ngapain? atau karena Pak Sediman jadi dia sakit. Salah jadwal. Tapi betul banyak ini kejadian seperti ini yang menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan keadaan, bahkan Lalu menyalahkan kemudian Tuhan. lalu akan berontak juga pada Tuhan. Gitu. Maka kalau kita mau ngomong sebetulnya sakit ini berkat bukan sih gitu. Iya. Saya mau mengatakan sakit itu menjadi berkat dalam tataran refleksi. Nah, gimana Pastor? Maksudnya after. Hmm. Jadi kan kalau orang yang bisa mengalami sakit bahwa ini menjadi berkat, itu satu pasti orang yang beriman. Nah, oke. Jadi orang yang percaya kepada harapan. Oh, oke. Kalau orang itu tidak percaya pada Tuhan dan tidak berpegang pada harapan, susah melihat bahwa sakit sebagai berkat. Lalu sakit sebagai sakit, bahwa itu kutuk, bahwa itu kesalahan dan semacamnya. Nah, lalu yang kedua tadi saya mengatakan bahwa sakit itu menjadi berkat dalam tataran refleksi ketika orang melihat pengalaman hidup
sakitnya, kemudian menemukan sesuatu. Contoh tidak terlalu related tapi bisa menjadi contoh mungkin. Orang melahirkan. Tidak ada orang melahirkan itu ngomong enak. Iya, sakit semua. Sakit luar biasa. Kecuali bini gua. Karena di sesar. Sesar mau sakit. Paskanya. Tapi kebetulan dia kan di biusnya total. Iya, Setelahnya udah kurus. Setelahnya tetap sakit. Iya. Menunggu di sesar itu menunggu sampai bisa lu dikentutin pun penderitaan. Menderita betul. Pengen kentut doang ya. Iya, yang pasti kan kalau sesar jangan lupa cap smile. Sesar. Gini gitu ya. Iya. Nah, lalu yang tadi maka ketika orang yang sakit melahirkan lalu kemudian pada saat melahirkan dia teriak-teriak sakit, mengeluh sakit. Mungkin juga ada juga yang mengumpat-ngumpat juga gitu ya. Ada jambak suaminya ada. Ya, makanya dia arbutnya habis ya, dijambak. Enggak sesar. Enggak ada hubungannya. Iya, ini dijambak dokternya. Betul. Ini sama Pak Suryawan banyak kesamaan nih. Badan gede, rambut dari depan kan. Sama nih. Lu juga sama. Iya, emang. Desulah. Nah, lalu tetapi ketika dia melihat anaknya, dia lupa loh dengan sakitnya. Bahagia adanya. Yang ada bahagia, pengalaman syukur. Karena apa? Mengalami pengalaman yang luar biasa di sini. Dan inilah pengalaman berahmat. Berarti kalau gitu Pastor, boleh nggak tarik kesimpulan? Abis sakit lu pasti bakal happy. Kalau orang bisa berefleksi, kalau habis sakit pasti happy, kalau sembuh pasti happy. Kalau sembuh, ya tapi orang yang sudah sakit panjang, paliatif orang yang sakit nggak akan tersembuhkan. Pada saat itu juga dia bisa menemukan kesempatan berahmat juga. Saya mengalami pengalaman ada orang yang mengatakan ketika saya kunjungi, dia mengatakan saya bersyukur Pastor karena mengalami sakit ini gitu. Lah, kenapa lu bersyukur gitu? Orang lain pada menderita gitu. Kamu aja prihatin, saya lihat lu juga prihatin, lu ngatain bersyukur gitu. Lu nggak tahu lu mau mati, saya bilang gitu. Nggak karena teman dekat ya dia. Enggak tahu gitu. Kenapa? Karena saya justru dengan sakit saya diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, mempersiapkan kalau mati saya siap gitu. Daripada lu nanti mati tiba-tiba mati, ngomong gitu. Dia masih bisa bercanda begitu. Kaget saya gitu. Pastor yang mikir ya. Itu memang sudah kondisi berdamai dengan sakitnya. Maka saya mengatakan bahwa ada butuh pengalaman reflektif untuk bisa sampai di sana dan itu nggak mudah. Iya. Tidak semua orang bisa melakukan itu ya Pastor. Nggak bisa semua orang itu. Saya mengalami dengan mama saya, ibu saya. Ibu saya sakit kanker. Ibu saya itu aktivis. Kalau ada orang sakit, ibu saya itu selalu mengunjungi. Dan kalau orang itu ditawari untuk mendapatkan sakramen orang sakit, perminyakan. Ibu saya sakit, saya tawari, saya dimaki-maki saya ibu saya. Karena saya pastor, saya bilang, kita doa ya diberi perminyakan. Marah. Kamu mau mama saya mau meninggal? Kamu mau ibu meninggal? Ibu belum mau meninggal. Loh ini kan bukan orang meninggal. Kan ibu selalu mengatakan ke orang lain, kamu gak usah cerewet, kamu gak ngalami. Loh, ibu marah gitu. Oh jadi beda-beda ya Pastor ya? Maksudnya tanggapan dari orang-orang itu. Jadi artinya saya mau mengatakan kemampuan, saya mau mengatakan ya maaf ibu tidak mau ngomong. Maksud saya bahwa orang yang dalam arti ketika sehat bisa berpikir lurus dan beriman luar biasa. Betul. Ketika sakit bisa kehilangan semuanya. Iya, sepakat. Benar. Itu bisa kehilangan semuanya. Butuh waktu panjang. Mungkin setelah 2 tahun 3 tahun saya datang lagi. Waktu itu Monsir Pujo kemudian dekat dengan Monsir Pujo karena di Solo tetanggaan dulu. Lalu kamu pulang, Belang ini minyak sucinya minyak krisma, orang sakitnya baru dari Monsir Pujo gitu. Maaf, dulu Monsir Pujo nggak ngomong. Ini seko bilang ke bapak, ke ibumu. Ini seko Dek Yanto gitu. Panggilannya nama kecilnya kan Yanto gitu. Saya ngomong ke ibu gitu. Dan ibu mau. Ibu betul mau. Bukan karena Monsir Pujo. Enggak, ibu sudah siap. Artinya ada saat kemudian ketika orang berani menerima sakitnya, lalu kemudian orang bisa membuka diri. Maka saya seringkali mengatakan perlu orang berani memeluk penderitaan itu. Lalu Pastor kalau ngomong tentang orang sakit dan perlu waktu,
itu masing-masing timeline atau waktu untuk dia bisa membuka dirinya kembali juga beda-beda. Beda-beda. Maka kemampuan untuk memeluk itu berbeda-beda. Kenapa saya sering pakai kata memeluk penderitaan? Saya beri contoh, kalian masih waktu kayak anak-anak masih kecil gitu ya. Anak bayi, karena kalian berdiri bayi ada di kamar. Kalian di ruang tamu. Ya. Anak-anak nangis, Berangkat. kalau kamu tetap di ruang tamu, kamu nggak tahu kenapa anakmu loh. Iya. Tapi begitu kamu datang dan kamu angkat dan kamu peluk, kamu tahu bahwa ada apa dengan anak. Ada yang salah dengan anak. Ada mungkin pup, mungkin pipis, mungkin juga haus atau gerah, terkejut gitu. atau gerah gitu. Ketika kamu peluk. Nah, sama. Ketika orang berani mengalami sakit, ya ini sebagai sakit, lalu kemudian mulai mengalami pengalaman berahmat. Entah rahmatnya juga berbeda-beda. Iya. Apakah berarti di satu sisi nih Pastor, kita harus memindset dulu nih. Apakah kita boleh memindset sakit itu adalah cobaan dulu nih? Cobaan dalam artian saat kita merasa ini berkat atau bukan ya. Tapi kan kita tahu saat kita bertekun misalkan dalam doa, mencoba untuk menerima, oh berarti cobaan dari Tuhan nih. Apakah kita boleh memindset itu adalah cobaan? Saya mengatakan Tuhan tidak pernah mencobai kita. Artinya itu mindset yang dibangun, jangan mengatakan bahwa Tuhan mencobai. Ini bukan cobaan Bukan dari cobaan. Tuhan ya. Wah, Karena- banyak orang berpikir itu Iya, biasanya. kalau sakit itu cobaan. Yang kuat ini cobaan gitu. Seolah-olah saya mau mengatakan siapa sih kita harus dicobai oleh Tuhan. Tapi ya oke, bahwa kemudian orang mengatakan ini cobaan sih boleh-boleh aja. Tapi kalau dia mengatakan ini cobaan gitu, kok kasarnya menyalahkan di Tuhan. kitab suci misalnya Ayub gitu. Ayub dicobai Tuhan. Iya. Tetapi konteksnya adalah untuk pewartaan ini berguna untuk menentang adat pada masa itu yang menganggap bahwa sakit itu adalah kutuk. Oke. Ayub orang kudus, Iya. orang baik, luar biasa. Tetapi bisa mengalami celaka juga. Iya. Tapi itu mau. Tapi kalau saya mau mengatakan orang sakit, pertama-tama memang ya susah ya kalau kita. Yang penting adalah orang berani mengakui bahwa sakit itu susah kok. Iya. Itu Ayub aja kan contoh yang sampai sekarang selalu digunakan ya. Iya, Mas. betul. Kalau memang ada orang sakit dan lain Iya, sebagainya, iya. tetap Sosok bertekun dalam doa, tetap percaya sama Tuhan. Nah, kalau kita bandingin sama kehidupan nyata sekarang, kan kayaknya susah banget ya kalau mau jadi kayak Ayub ya, Pastor ya. Susah. Ada tips apa sih, Pastor? Maksudnya buat sekarang umat yang sedang ada sakit ataupun menghadapi sebuah pergumulan yang waduh kayaknya pakai nalar sih susah gitu ya. Kalau saya pertama pasti bahwa pertama adalah tetap punya harapan, berpegang pada harapan. Itu yang pertama. Dan yang kedua jangan fatalis juga. Maksudnya fatalitas. Ada orang yang merasa kalau sakit itu berdoa saja, saya orang beriman ya jangan. Tapi tidak ada tidak ada usaha perbuatannya. Bahwa dokter itu juga bagian dari rahmat Tuhan untuk kita, sarana-sarana cinta Tuhan untuk kita. Gitu. Itu penting. Jadi ini yang. Tapi yang kedua memang kita itu kan enak ngomong karena kita sehat. Iya. Tetapi kalau kita sakit kan nggak bisa ngomong gini juga. Kita susah loh gitu. Iya. Tidak semua orang bisa menerima kondisi. Yang kedua proses menerima saya kira ini yang hal yang paling utama, menerima kenyataan bahwa dirinya sakit. Tapi itu juga paling sulit ya. Itu paling sulit dan itu yang membutuhkan luar biasa waktu. Ini yang pengalaman saya waktu papa saya sakit ya. Jadi saat tahun lalu didiagnosa penyakitnya adalah tumor otak. Kalau saya pribadi sih langsung membentuk mindset aja bahwa apapun datang dari Tuhan. Betul. Sehat, sakit, tawa, canda, tangis itu datang dari Tuhan. Jadi pertama ya syukuri kalau saya pribadi. Betul. Dan itu yang secara nggak langsung membentuk kekuatan. Baik itu orang yang sedang sakit ataupun orang yang berada di sekitarnya, terutama keluarga gitu. Karena tidak sedikit juga saya punya pengalaman yang sakit itu paman saya, tantenya. Yang ngerawat tuh paman yang meninggal paman duluan. Itu sering. Waduh. Itu terjadi sering banget. Dan itu drop langsung. Nggak berapa lama menyusul karena tidak siap menerima bahwa orang terdekat sakit. Tetapi juga karena orang ketika merawat orang sakit itu nggak berpikir dirinya sendiri. Iya. Oh, kebobolan tuh. Iya, jadi lalu merasa dia merasa harus sehat. Iya. Lalu memberikan diri sepenuhnya, merawat, lalu lupa akan kesehatan sendiri gitu. Iya. Itu juga sedikit itu yang kejadian benar. Itu banyak gitu karena
sudah stres, merawat terus dan semacamnya. Badan capek, shutdown Gitu. tiba-tiba. Dan Iya. apalagi kalau orang yang sakit ini untuk sampai pada menerima diri itu kan juga butuh waktu. Iya, betul. Dan ketika dalam situasi itu kan yang marah-marah emosinya nggak Iya, terkendali tidak dan terkendali. macam-macam. Itu juga membuat itu. Iya. Yang menerima diri juga nggak mudah. Saya punya kelainan darah. Oh. Sony kelainan jiwa. Saya sedang berobat jalan. Dokter udah angkat tangan. Terserah lu. Jangan-jangan kamu ketularan sama Nodi. Bisa jadi. Ya, masalahnya kalau virusnya buat kita menyebar berdua gitu. kita lewat sentuhan juga nular. Kelainan darah, Pastor. Saya punya kelainan darah. Jadi waktu saya sempat marah dengan, saya pikir ibu saya itu memperlakukan saya nggak adil gitu ya. Teman-teman saya main sepak bola, hujan-hujanan, saya nggak boleh. Oh. Karena kondisi Saya nggak tahu waktu itu kan waktu masih kecil saya Iya, nggak tahu. dikasih tahu. Nggak Ngerti juga. ngerti juga gitu. dan nggak bisa main bola kan. Jadi nggak boleh main bola gitu. Lalu saya pernah loh. Teman-teman itu main bola hujan-hujanan di halaman rumah saya. Depan. Waduh. Dan saya hanya boleh duduk nonton mereka. Aduh, sakit itu, Mo. Itu pengalaman saya banget. Itu saya dulu pernah marah gitu. Iya. Ada suatu saat saya harus tiba-tiba nggak boleh makan gorengan. Waduh. Adik saya makan nasi goreng Di depan. di depan saya dan saya tidak. Singkong rebus. Eh, Ubi rebus. Ya rebus-rebusan gitu, nggak enak gitu. Lalu juga jadi kayak gitu. Maksud saya pengalaman ini juga tidak Iya, enak iya. gitu. Teman saya bisa melakukan ini, saya enggak gitu. Atau yang kalau sekarang sudah mulai besar, saya mengalami kelainan, kadang-kadang harus ngedrop gitu ya. Kalau ngedrop itu sikat gigi berdarah, mimisan, badannya nggak nyaman, harus kadang-kadang harus ditransfusi gitu-gitu. Ngapain sih hidup kayak gini gitu ya? Kalau dipikir Kalau gitu. dipikir, ya. Tapi ternyata saya bisa mensyukuri, saya itu pernah mendapatkan sakramen penyinakan mungkin 3-4 kali, Waduh. tapi sekarang gemuk gitu. Maka saya mensyukuri gemuk tadi karena itu. Iya, betul. Jadi Ini nggak makan gorengan loh, gemuk. Udah makan sekarang kan, Mo? jadi lalu tiba-tiba ada saat di mana kemudian ada saat saya pernah tidak boleh makan nasi. Jadi bubur lah apa. Kalau makan nasi nggak bisa, yang harus halus-halus. Yang halus lembut. Jadi saya itu pernah merasa kenapa sih saya harus makan muntah-muntahan? Maksudnya gini, bayam, wortel, daging di blender. Waduh. Itu lihatnya sudah nggak mau. Iya, Saya udah makan Makanan gitu. pepesnya itu teri. Saya makan kayak gitu. Terus yang lain makan enak banget gitu ya, kepiting. Kan saya itu menderita gitu ya. Cumi goreng mentega. BPK. Jangankan begitu, saya sampai pernah loh mengatakan betapa saya ingin makan nasi gitu. Hanya untuk makan nasi. Nasi aja nggak usah pakai lauk kan. Mungkin kayak gitu. Tetapi ya itulah. Jadi proses yang kayak gini-gini itu yang tidak mudah gitu. Betul. Tetapi ketika oh ya disadari sudah gitu. Pastor, kalau waktu lagi gondok-gondoknya banget orang lain makan gorengan, pastor enggak. Orang lain makan nasi, Marah. pastor enggak. Marah. Tapi apa yang dilakuin sama pastor sih maksudnya untuk menguatkan diri. Nah, mungkin ini umat juga kan mungkin saat ini sedang ada di posisi yang sama. Iya benar, pastor, benar. Saya juga sebel banget lihat anak-anak makan ayam goreng, saya cuma makan blenderan bubur misalkan. Ya waktu itu saya sih marah sih ya, ya. Saya marah gitu. Saya marah, saya pernah membanting mangkok itu. Saking udah kesel, udah mual gitu ya. Berarti udah marah is okay sebenarnya. Oke, sampai saya pernah dulu kan selalu harus minum jus jambu gitu ya. Iya. Itu kan nggak enak gitu. Bau loh jus jambu itu. Jambu merah itu bau gitu. Itu sampai saya itu sampai sekarang kalau saya minum itu dikasih 1 gelas jus jambu. Saya nggak menikmati rasanya, saya telan habis gitu. Cepet habis gitu. Bau. Orang yang mengatakan itu kan enak, itu enak matamu gitu. Maaf ya kasarnya gitu. Kalau lagi marah kan gitu, enak matamu gitu. Kamu ya udah minumnya gitu. Kalau kamu sekali-sekali ya boleh gitu, enak. Tapi kalau dari kecil saya minum itu terus ya mengerikan gitu kan, gitu ya. Sama gitu. Tadi maksud saya itu yang menjadi itu. Tetapi kan
kemudian saya juga marah-marah juga nggak menghasilkan apa-apa kok. Tetap minum juga jus Tetap jambunya. minum itu kan. Tapi kemudian saya mengalami bahwa dengan begitu saya lebih tidak rentan dengan penyakit. Kan kalau kayak saya ini kan imunitasnya rendah karena trombositnya rendah. Oke. Jadi kalau tadi ngomongin flu, saya itu sebenarnya takut dengan flu. Karena kalau orang lain flu, saya kenal lebih parah. Kamu sudah biasa-biasa, saya bisa nggak bisa bersin dan semacam itu. Tapi ini kan pengalaman itu menjadi pengalaman syukur bagi saya gitu. Pengalaman flu itu pengalaman syukur bagi saya loh. Karena apa? Di saat itu saya menyadari betapa saya itu mendapat kemurahan gitu ya. Saya nggak, untuk ketika lagi sesak nafas itu kan susah nafas. Ketika gini kan saya bisa bersyukur gitu ya. Itu luar biasa gitu. Lega banget nih nafas. Ya. Mensyukuri hal-hal yang kita sadari saat kita sehat. Oh ternyata ini semahal itu. Orang ketika saya di ICU itu ketika harus minum pakai oksigen itu kan mahal gitu. Dan sekarang kita semuanya luar biasa. Jadi maka kembali kalau mau pengalaman syukur itu, kalau kita bisa mensyukuri rahmatnya ketemu. Berarti kalau gitu Pastor berikan waktu dulu untuk dirimu bagi yang sakit tuh ya. Betul. Berikan waktu dulu sebentar buat diri sendiri. Ya mau marah-marah deh, habisin deh marahnya. Habisin gitu. Setelah itu mulai merefleksi diri. Lalu mengalami, mau menerima. Betul. Ketika sudah menerima, lalu mengalami pengalaman bisa mensyukuri hal kecil. Syukur saya itu pernah teman mengatakan, kita setiap pagi itu berdoa gitu ya, syukur untuk hari ini gitu. Saya mengalami bahwa syukur apa yang disyukuri sih? Saya bisa pagi bangun kok gitu. Tapi teman yang sakit itu mengatakan, saya ketika bangun pagi lihat matahari, saya bersyukur karena saya tidak membayangkan bahwa besok akan melihat matahari. Bisa melihat. Wow. Nah ini kan lalu dia tiap hari bisa mensyukuri hanya lihat matahari di saat yang sakit yang luar biasa. Karena apa? Dia tidak tahu apakah besok masih melihat atau tidak. Dia nggak tahu kapan tiba-tiba hilang gitu, tiba-tiba nggak bangun misalkan. Kalau gitu Pastor, kalau ngomongin sakit ini sendiri ya, kita perlu memperlakukan sakit itu sama nggak sih, antara saya hanya flu ya nggak usah didoain lah nanti juga sembuh, dengan sakit berat perlakuannya akan berbeda secara manusiawi. Kita memperlakukan sakit kategori berat itu seolah-olah kita butuh ekstra doa lah, ekstra apa. Tapi penyakit kecil pun sebenarnya kan penyakit. Nah, kita tuh harus melihat komposisi penyakit gini gimana sih Pastor, sama aja gitu atau? Tidak, ya sebetulnya yang menjadi masalah kan soal sikap kita ada orang yang mengalami sakit berat tetapi bisa menerima tadi dengan luar biasa aja. Tapi juga ada orang yang sakit flu sudah marah-marah juga ada gitu kan ya. Maka sebetulnya bagaimana saya memandang ini gitu. Kalau kita memandang ini ya oke, gitu, bahwa sakit berarti Tuhan mau meminta saya untuk istirahat, mengingatkan body alarm. Tubuh saya harus istirahat gitu. Saya masih manusia gitu ya, bukan robot yang tidak bisa sakit. Tapi ketika saya menyadari itu, ada pengalaman syukur. Ada saatnya bahwa saya istirahat gitu. Ini kita berbicara tentang diri sendiri, Pastor ya. Ketika kita berbicara tentang anak misalkan gitu ya. Ketika kita merasa diri kita sehat nih, ternyata ketika lahir anak ada yang berbeda. Kelainan. Kan banyak ya kejadian lahir jantung bocor misalkan atau mungkin paru-parunya memang ada masalah, atau mungkin kakinya juga berjalannya berbeda, panjang sebelah apa gimana segala macam. Itu kan banyak sekali kejadian begitu, Pastor. Punya saran nggak nih buat para orang tua di luar sana yang mungkin selama ini merasa selama ini menyalahkan diri sendiri. Ini karena saya, ini dosa saya, ini apa segala macam. Gimana Pastor? Ada tanggapan apa nih? Mungkin saya selalu mengatakan orang tua itu orang tua yang luar biasa. Sehingga ada punya anak yang semacam itu, kalau dia nggak punya rahmat yang luar biasa nggak bisa menghadapi anaknya seperti itu. Tidak akan dipercaya untuk mengasuh anak seperti ini. Saya agak sepakat nih mohon Pastor, karena kebetulan anak saya juga kan masih speech delay nih sekarang ya. Sempat bertanya-tanya kan sama istri, ini kenapa nih anakku gini. Ini satu sisi saya kadang mikir, ini dosa saya nih masa lalu. Tapi satu sisi saya mikir, ada teman saya juga punya kasus yang mungkin lebih parah gitu ibaratnya. Dan dia marah, menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Saya bilang, saya jadi merefleksi gitu ya. Ini pengalaman gue pribadi nih Son gitu. Bahwa
ini kebayang kalau anak ini dititipin ke orang lain sama Tuhan. Iya. Orang lain belum tentu sanggup. Nah itu. Iya. Dari situ kan saya ngomong sama istri, udah nih mungkin karena memang dititipin di saya, di kita, berarti memang Tuhan ngerasa kita sanggup. Udah Iya, gitu aja. Itu. Mikirnya. Tapi yang kedua juga yang menjadi sulit bagi mereka kayak lo juga, maksud saya berani menerima ini anak gua gitu. Nah itu yang kadang-kadang kan saya pernah kan teman saya bilang gitu, kita mau jalan-jalan, sulit saya jalan-jalan mengajak anak saya autis gitu. Masalahnya di mana gitu? Ya kan repot. Yang selalu saya bilang gitu. Anak lu nggak ada masalah gitu. Emang dia begitu gitu. Kenapa kamu nggak bawa anakmu gitu? Gitu. Ya mungkin dia malu. Iya, saya pernah kan di naik kereta gitu. Anaknya berkebutuhan khusus, anaknya teriak-teriak gitu. Beberapa orang terganggu kan, ribut gitu. Saya marah loh ke mereka gitu. Ke mereka kemana? Ke yang marah atau yang marah? Bu, ibu pikir bapak itu nggak malu. Bapak itu udah membawa rasa malu sebelum membawa anak itu loh. Dan bapak itu bangga membawa anak itu loh. Kita hanya mendengar dia teriak-teriak sekali. Dia tiap hari mendengar teriakan anak itu. Saya pernah ngomong gitu orang-orang itu. Orang itu diem gitu. Diem. Lalu marahnya jadi sama pastor. Tapi saya mungkin dia marah ke saya gitu. So tahu gitu. Tapi saya merasakan bapak itu tiap hari loh menghadapi anak itu gitu. Tetapi yang saya salut bapak itu berani membawa ini ke tempat yang umum loh. Iya. Transportasi umum itu luar biasa menurut saya. Iya. Tidak mudah itu. Tidak mudah. Ya. Tapi ya tadi bagaimana menemukan sesuatu pengalaman berrahmat ya, kayak ibu saya yang sempat saya benci gitu ya. Karena nggak adil gitu. Gak boleh main bola, gak boleh main. Itu sampai saya kalau pergi rumah orang itu saya suruh mangap loh. Pulang dari teman-teman mangap gitu. Kenapa? Takutnya Dicek. makan sesuatu. Makan dicium, kamu makan apa gitu. Saking takut. Saking Khawatirnya takutnya gitu. karena memang nggak boleh saat Iya. itu kan. Jadi kayak gitu-gitu kan. Iya. Jadi yang kayak gitu-gitu orang tua juga nggak mudah. Tetapi saya memahami orang tua. Sekarang saya memahami bagaimana pergulatan ibu yang selalu saya sakit, yang harus selalu tiba-tiba harus bawa ke rumah sakit, tiba-tiba biru, tiba-tiba berdarah-darah, macam-macam kan orang tua gitu. Maka hanya orang-orang luar biasa yang mendapatkan rahmat anak-anak yang luar biasa juga gitu ya. Itu kondisi berkebutuhan khusus atau apa sih? Sesuatu yang tidak kita kehendaki dan tidak bisa kita prediksi. Tapi kalau ada sakitnya ini karena kiriman nih, Pastor. Aduh, ini ada seru persaingan nih. bisnis. Oh, sekarang ada COD. Ada Sakit kok COD. satu flu buat Bapak Sony. Nah, Satu paku sama 2 on. 2 mur keluar dari lambung kiri. Ini ada sakit yang kabarnya Dikirim. kaitannya dengan mistis. Jadi sakit itu bener, menurut Pastor gimana sih, ada kaitannya dengan keimanan kita kah di Karena satu udah sisi? cek dokter, cek medis, Sehat. gak ada masalah. Tapi kok gitu. muntah paku? Ya. Pertama pasti kuasa gelap ada. Itu menunjukkan kuasa gelap itu ada. Ya. Kuasa gelap itu ada dan ada orang-orang yang bekerja sama dengan kuasa gelap itu. Nah, lalu pertanyaannya tetap harus diskretif gitu ya, melihatnya. Tidak, karena ada orang, saya pernah orang mengatakan ini dukun ini saya sakit ternyata dibuat orang. Ternyata diambil paku tapi sebetulnya orang itu sudah bawa paku juga gitu ya. Jadi itu ada trik. orang yang trik itu ya. Tapi saya mau mengatakan ada orang-orang yang memang punya kerjasama dengan kuasa-kuasa gelap untuk mencelakai orang. Itu pasti ada. Ada counternya nggak sih Pastor dari kita untuk self defense atau Kalau gimana? saya mau mengatakan saya tidak ahli dalam itu. Siapa yang ahli Pastor? Itu Joko bodoh. Saya belum sampai bodoh gitu. Mungkin yang saya mau mengatakan kadang-kadang sejauh saya belajar dan mengerti, orang yang bisa mengalami begitu karena orangnya secara pribadi tidak penuh gitu ya. Dalam Tidak penuh itu adalah bisa lebih detail. tidak
ketika tidak nyaman dengan dirinya sendiri, tidak damai dengan dirinya sendiri, orang yang ada celah gitu. celah gitu. Ada celah dalam masuk gitu. Jadi kalau orang kadang-kadang ada orang yang tidak berdamai dengan sendiri kan selalu menyalahkan diri sendiri gitu kan, atau terlalu berambisi atau apa. Tapi ketika orang tidak yakin dengan dirinya sendiri itu ada celah, itu yang pertama. Yang kedua, maka beriman menjadi penting. Oke. Kekuatan doa tidak akan itu. Tapi orang mengatakan kau sudah berdoa ya kita nggak bisa menilai orang itu kekuatan doa yang baca baik. Tapi saya mengatakan Tuhan tidak pernah kalah dari kuasa gelap. Iya, pasti itu Pasti. adalah satu hal yang pasti. Jadi Tuhan tidak pernah itu. Jadi kadang-kadang yang terjadi adalah orang membuka diri pada kuasa gelap itu loh. Ya, gitu. Manusianya mau membuka diri gitu. Misalnya daripada membuka diri ke kuasa gelap, lebih baik membuka diri, misal cerita sama orang atau mungkin datang ke pastor, pengakuan dosa, dulu saya pernah begini jadi, siapa tahu jadi terampuni lah ibaratnya begitu ya. Jadi kita butuh itu. Jadi jangan ke kuasa gelap lah. Ya, kita usahakan pastor yang terang-terang gitu ya. Keterang-terang. Iya. Kan tidak ada rumah makan terang. Adanya rumah makan Padang, nggak ada rumah makan gelap. Iya kan? sih, rumah makan terang nggak ada sih. Adanya rumah makan Padang enak kan? Ada enak gitu. Rumah makan gelap nggak ada. Nggak ada. Jadi jangan. Pastor boleh, kalau boleh kita ajak nih. Kita berangkat nih. Atau rumah makan karo gitu. Ya, BPK, always the best. Jadi kadang-kadang itu kekuatan-kekuatan itu bahwa ada orang-orang yang memanfaatkan kuasa gelap pasti ada. Oke. Itu hanya orang-orang yang mengambil jalan pintas. Atau boleh dikatakan banyak judgmental jatuhnya. Lu sih jauh dari Tuhan. Lu sih tidak beriman, makanya bisa diserang gitu. Itu ayo ngaku dosa lu gitu. Hati-hati dengan itu. Kadang-kadang ketika orang lagi sakit diomongin gitu ditampar ya. Kita bisa ditampar. Ada orang yang ditampar karena gitu. Bentuk dukungan apa nih Pastor buat kita kalau mau menghibur orang-orang sakit? Kalau saya mau mengatakan ketika saya dukungan yang paling kuat adalah saya ada untuk kamu. Hadir. Hadir. Itu yang paling kuat. Nengoklah tetanggamu yang sakit. Iya. Jadi hanya untuk jadi teman cerita. Saat jangan dia... banyak bertanya. Iya. Denger aja. Kalau nanya hasil pertandingan MU tadi malam boleh Mas. Kalau saya pernah mengalami sakit di rumah sakit. Bayangkan setiap orang tanya gimana Pastor sakitnya gimana kejadiannya. Saya akan bercerita kalau itu 100 orang sehari 100 orang loh. Itu bikin marah loh. Kalau saya jadi pastor, saya akan panggil Om Darna, tolong rekamin. Nih saya share di WhatsApp. Ya kan? Iya, belum lagi ngomong udah ada orang yang datang ngomong lebih banyak berdoa, bertobat kan. Saya berdosa emang karena saya sakit karena berdosa. Emang saya lebih sedikit doa dari kamu gitu kan. Iya pasti benar, lebih marah benar. gitu. Tetapi justru hadir. Ya udah. Apa kabar gitu. Dan nggak usah banyak tanya, nemenin bahwa ini gua ada nih. Gini gua ada gitu. Jadi umat sekalian kalau nengok ingat jauhi kata-kata kenapa, apakah, gimana kejadiannya, gimana rasanya, apa kejadiannya, kenapa meninggalnya, kenapa sakitnya, kenapa jatuhnya. Nantilah. Apalagi kalau diposting ke IG story ya, yang nanya kadang orang yang nggak kenal juga. Dan saya paling tidak suka orang menengok orang sakit di foto dan di share. Wow. Oke. Ingat ya ibu-ibu yang bertugas. Atau alasannya apa kalau untuk pastor pribadi? Nggak sopan lah ya. Nggak etis lah. Orang ini kondisinya tidak sedang. Orang sakit pakai alat-alat di foto atau orang lagi terkapar di foto. What for? Gitu. Mudah-mudahan ini ibu-ibu di lingkungan yang suka berkunjung ke orang sakit jangan kecuali kalau misalnya foto bareng-bareng orangnya sudah bisa berdiri diajak foto gembira ya oke. Tapi ketika sedang saya ada selang di sini, saya pakai oksigen. Itu kan mengerikan gitu kan. Hanya cari sensasi kesannya. Tidak semua orang nyaman juga melihat gambar seperti itu. Setiap orang tidak nyaman dan orang yang sakit pasti juga nggak nyaman. Kalau saya sama Sony mungkin kita akan selfie sih sebenarnya. Kalau kita yang sakit. Ya kan? Kita pun selangnya selang air. Ya, betul. Semoga ketika sakit masih bisa selfie. Amin. Pastor, mukjizat. Ada orang yang sakit itu ada sakit yang bisa diprediksi. Prediksi untuk sembuh ataupun prediksi tidak sembuh. Contoh 3 hari. Iya. Contohnya kalau kita ngomongin cancer, bahkan dokter pun walaupun dokter tidak pernah mengatakan pasti, tapi prediksi mungkin bertahan sekian.
Tapi di satu sisi saat kita tahu secara medis atau secara ilmiah sakitnya ini adalah sakit yang kita tahu ujungnya nih. Katakanlah tidak bisa diselamatkan, Bukan, tidak bisa. Tapi di satu sisi hope, harapan. Itu tadi yang pastor sempat mention sebenarnya. Kita tapi ada satu momen di mana orang akan putus asa, pastor. Saat mendengar dirinya tidak akan lama lagi. Vonis Vonis seperti itu. Harapan doa yang gimana sih, pastor? Saat orang berharap gini, apakah boleh kita menaruh harapan itu adalah mujizat itu datang, atau penyakitnya harus sembuh, atau harapan seperti apa yang harus kita panjatkan saat kita tahu kondisinya tidak lama lagi mungkin, pastor? Ini tidak mudah. Tetapi saya kalau berdoa untuk orang sakit tidak pernah mengatakan bahwa supaya mohon sembuh gitu. Tapi mohon yang terbaik bagi dia. Oke. Karena kita nggak tahu. Tuhan lebih tahu apa yang dibutuhkan orang itu gitu. Saya tahun berapa ya? 987. Mungkin tahun 88 gitu ya. Saya pernah ada satu titik divonis bahwa saya nggak akan sembuh dan tidak akan lama lagi. Wow. Saat 88, pastor. 88 saya masih frater. Wow. Dan 36 tahun kemudian masih duduk di rumah Dan Noni. sekarang masih gemuk. Iya, masih syuting podcast di makanya saya kira kita bisa banyak hal. Tuhan bisa dengan caranya Tuhan untuk itu gitu. Tetapi siapakah saya gitu ya untuk bisa menentukan bahwa dia sembuh dia enggak. Tapi bahwa mohon selalu boleh ya. Karena kenapa saya mohon? Karena saya punya kekuatan harapan. Saya sendiri punya kekuatan harapan bahwa Tuhan bisa berkarya dalam diri orang itu. Saya boleh mohon apapun, tetapi tetap kemudian pada akhirnya saya mohon yang terbaik bagi dia. Berarti kalau yang tadi Sony tanya tentang mujizat yang terjadi sama pastor sendiri juga dari tahun 88 sampai sekarang, apakah bisa dibilang mujizat? Saya mengalami mujizat. Saya mau mengatakan saya mengalami mujizat. Jadi tahun 88 kalau di novisiat Serikat Yesus itu ada yang namanya peregrinasi. Peregrinasi itu jalan meminta-minta gitu, berziarah, tidak diberi bekal, 400 kilo. Wow. Bandung Jogja. Tapi waktu saya rutenya dari Salatiga, Kopeng, turun ke Top, udah naik turun Boyolali dan semuanya gitu. Saya di saat yang mau pergi itu, saya diet ketat, nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan yang keras dan semuanya. Dan oleh novisiat dilepas untuk jalan. Oke. Pada waktu itu perasaan yang muncul dalam diri saya sehat gitu. Walaupun teman-teman ngejek-ngejek, wah aku mau berangkat, teman-teman ngejek, Wan kamu bawa daftar makananmu yang nggak boleh apa, dia dikejek. Ngeceng-cengin. Minta makan tapi nggak boleh ini nggak boleh itu gitu ya. Iya. Tetapi lalu ketika hari pertama saya makan di Salatiga nggak salah, saya minta makan dapatnya sayur orek tempe yang pedas gitu. Teman saya mengatakan, brother ini pedas gitu. Saya entah dari mana waktu itu saya pikir makan aja gitu. Ya udahlah kalau sakit makan aja gitu dan makan. Dan saya bertahan 10 hari. Sesuatu yang tidak boleh saya makan, tidak boleh saya langgar, nggak boleh kecapean. Saya setiap hari harus jalan 9 jam. Jadi kan dihitungnya kan 1 jam itu orang bisa berjalan 5 kilo gitu. Ya 9 jam jalan 45 kilo gitu, 40 kilo gitu. Dan saya selesai. Setelah itu dibawa ke rumah sakit, dinyatakan bahwa ternyata penyakit yang dulu ususnya bermasalah, usus halusnya bermasalah, ternyata nggak ada apa-apa. Oh jadi check up setelah itu Pastor? Oh ya check up. Dan saat itu saya betapa senangnya boleh makan nasi. Wah. Saya masih ingat Romo Basudibyo itu yang mengantar saya ke rumah sakit. Saya pulangnya, Wan kamu sekarang boleh minta apapun gitu. Saya diajak makan soto Bangkong, itu enak banget. Pakai nasi toh? Masih ingat sampai sekarang. Iya, soalnya soto Bangkong pakai bubur enggak kan. Jadi saya waktu itu pertama kali saya makan yang berkuah yang kayak gitu, ada itu terus boleh makan gorengan yang di situ gitu. Itu enak banget. Dan itu yang sangat disyukuri Pastor. Dan syukuri gitu sampai sekarang. Artinya mujizat selalu ada gitu. Bahwa kemudian saya masih punya kelemahan itu oke, gitu. Tetap dijaga. Tetapi Tuhan selalu. Maka ada banyak pengalaman-pengalaman, banyak orang yang mengalami bahwa mujizat.
Tapi pengharapannya jangan hilang itu ya Pastor ya. Harapan jangan bilang. Kita ini hidup dengan harapan. Kalau kita nggak pernah punya hidup dengan harapan, kita selesai kok. Hidup itu dengan harapan kok. Gitu. Tadi sempat disinggung sedikit. Berarti Pastor Iwan ini dari SY? Saya Projo, dulu SY. Dulu SY, pindah ke Projo. Oke, makanya saya bingung. Perasaan Projo. Iya. Nah, ini satu pertanyaan Pastor. Apakah ada di Katolik itu terkenal dengan banyak sekali doa-doa? Ya. Apakah ada doa khusus buat orang sakit, Pastor? Baik di puji syukur, mada bakti atau apapun itu. Di puji syukur ada, di syukur ada, pasti ada tempat doa-doa untuk orang sakit. Tetapi doa yang paling baik yang keluar dari hati kita. Dari hati yang sakitnya. Dari kita, kalau kita mendoakan orang sakit kan, yang ketika kita mulai, kalau kita mendoakan kadang-kadang yang penting ketika ada empati dulu lah gitu. Belum sampai pada sebuah compassion, tapi kalau udah sadar empati kan mendoakan, kita tahu mendoakan gitu, tidak menghakimi. Ada loh doa yang menghakimi, Tuhan ampunilah dosa-dosa dia. Emang berdosa. Ya itu makanya jangan doa-doa kayak ada orang yang berdoa gitu. Secara tidak sadar mungkin kita melakukan itu. Tapi ketika saya mengatakan, Tuhan, Kau tahu saudara kami sedang sakit, ada penderitaan yang dialami, maka saya mohon supaya ia mengandalkan penghiburan yang darimu sendiri. Kuatkanlah imannya dan pengharapannya gitu. Karena pada saat itu orang sakit yang kayak gitu, godaan untuk lari itu luar biasa. Iya, benar. Mencari jalan pintas itu juga luar biasa. Dukun lah. Ya, gitu. Makanya justru itu. Kalau si Papa saya sih jadi pengalaman pribadi juga ya. Si Papa memang sudah berdamai dengan sakitnya pada akhirnya. Dan satu hal yang dia syukuri, saya sudah berdamai dengan penyakit saya. Ukurannya pakai tanya dengan doa ya. Saya yang sehari biasanya doa Bapak kami cuma sekali, sekarang saya 10 kali loh. Artinya kadang-kadang memang doa yang paling dia nyaman ucapkan aja, dan jadi lebih semenjak saya sakit ya saya diingatkan bahwa yang tadinya saya berdoa Bapak kami cuma sekali ya sekarang sehari bisa 10 kali dan itu saya aminin apapun hasilnya gitu ya. Tapi itu ketekunan orang saat sedang sakit, saat dia harus menerima kondisinya dan seberapa dia harus bertahan, apa ya bahasanya, resisten kali dia tekun melakukannya ya. Dan disitulah menurut saya letak kepasrahan doa ya. Apapun ya Tuhan, udah saya pasrah aja. Ya saya tekunin, ya, ujungnya ya Engkau yang berkenan. Kata kunci yang baik, pasrah. Tapi pasrah jangan pasrah sepasrah-pasrah gitu. Bukan, artinya ke dokter usaha makan obat mau ya. Orang pasrah itu kan orang yang berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi banyak sarana. Tuhan mengutus banyak malaikat. Dokter, istrinya, keluarganya, dan itu kan malaikat-malaikat yang diutus Tuhan untuk menjadi sarana penyembuhan bagi dia. Dan sedikit apapun progresnya bersyukur. Bersyukur Itu adalah saran-saran yang dari tadi kita mungkin keluarin, Pastor Iwan keluarin untuk yang sedang sakit begitu ya. Dan kita nggak lupa juga ya jaga kesehatannya penting. Sebelum sakitnya yang sering kali kita tuh, gue pernah dengar satu PT ya, personal trainer ngasih quotes bagus. Tuhan ingat ya, kesehatan itu terasa mahal kalau lo lagi sakit. Oh iya benar. Kalau lagi sakit, mau pikir obat, dirawat dong. Apalagi nggak ada asuransi, nggak ada BPJS. Sedangkan kalau diajakin nge-gym, iuran bulanan ya nih, nggak ada. Ini sponsor gym masuk ya. Jadi Pastor Iwan sebagai penutup juga di episode kali ini, buat yang sakit dari tadi kita udah bahas sama sekali ya, banyak banget ya. Untuk yang sedang merasa sehat-sehat nih Pastor, tolong disapa dan apa yang mau diingatkan? Iya teman-teman. Pertama kita bersyukur atas anugerah kesehatan yang ada. Jadi kita mensyukuri hidup. Bentuk syukur hidup itu adalah mengusahakan hidup dan memperjuangkan kualitas hidup lebih baik. Nah, kesehatan itu salah satu untuk meningkatkan kualitas hidup. Tetapi yang menurut saya yang paling penting menjadi bahagia. Orang yang bahagia itu mendorong kesehatan luar biasa. Orang sakit pun berjuang untuk bahagia, itu memberikan imunitas yang luar biasa. Orang yang bahagia itu orang yang bisa bersyukur. Semakin mudah bersyukur, semakin bahagia. So, yuk kita banyak bersyukur dan menjadi bahagia. Dan itu sebagai
cara kita mensyukur hidup kita. Hati bahagia walaupun dompet lagi sakit tuh. Iya nggak apa-apa. Diusahakan lah Pastor. Berat dompet sakit keras nih memang. Apa beda lagi itu tanggal segini. Jadi Disyukuri kalau Ya. dompetnya lagi kosong, Iya. banyaklah minum. Eh, Minum air putih. Nggak bisa beli mas. Iya. Kalau anak kos kan, Iya. kalau Air lagi putih lapar, yang banyak. Air putih cukup biar gitu. kenyang. Kenyang terus sama tidur gitu. beli telur rebus. Iya, mie instan. Ya. Jadi Son, kalau Ya. memang lagi nggak punya duit, sok jalan 40 kilo. Minta makanan ya sama orang-orang. Iya. Pantesan akhirnya ini sering mampir ke resto Iya. temennya. Iya, Untung say hi jauh aja. dari rumah gua. Iya. Itu gunanya teman gitu. Iya, itu dia. Pastor terima kasih sudah hadir. Ya, Terima Dan- kasih saya juga diundang ingat di sini. tadi kita Ya. bahas Kidung Agung ya, Pastor. Harapan Siap, kita yang ya. sedang sakit semoga diberikan yang terbaik. Amin, Semoga yang terbaik Betul, dari betul, Tuhan. ya. Betul. Jangan lupa usahanya Ya. untuk sembuh. Ya, jangan Iya, pernah jangan merasa lupa, bahwa jangan itu dikutuk. Betul. Tetapi berjuang untuk mendapatkan berkat atas. Berarti kalau semoga lekas sembuh boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Yang terbaik, Yang semoga terbaik. lekas sembuh lagi. Kita Sebagai teman, sahabat berdoa Betul. semoga cepat pulih Iya. dan kembali seperti semula. Sebagai MC wedding saya bilang GWS buat yang belum menikah. Ya, Gra GGMU, wedding sih ya teh. GGMU buat pendukung MU, Iya, benar. YNWA buat pendukung Liverpool. Semua lengkap ya. GWS-nya bukan Get Well Soon tapi tuh? Gra wedding sate. Tapi MU lumayan lah sekarang Iya. sudah lumayan. Dibahas. Sekarang Udah. lumayan. Habis. Bye bye.